Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bekerja di pemilu 2019 dan pemilu 2020 yang kemarin baru lewat. Pesta demokrasi di berbagai daerah sudah lewat dan semuanya berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan protokol kesehatan yang dijalankan oleh pihak KPU. Nah, di sini saya akan berbicara tentang perbedaan atau pengalaman saya ya ketika saya bekerja sebagai anggota KPPS di pemilu 2019, yaitu pemilu yang sangat melelahkan sekali karena kita harus bekerja 1 kali 24 jam non-stop tanpa tidur ya. Dan di 2019 itu ya banyak teman-teman kita di anggota KPPS dan pokoknya dari penyelenggara pemilu lah, dari Panwaslu, dari bagian KPU juga ada yang menjadi korban hingga ada yang meninggal, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Dari daerah saya sini juga ada yang seorang Panwaslu ya jatuh sakit akibat kelelahan, akhirnya beliau meninggal juga. Namun kita di pihak KPPS untuk di kabupaten sini ya, di kabupaten tempat saya tinggal ini tidak ada menjadi korban meninggal kecuali Panwaslu. Tapi kalau untuk anggota KPPS kita semuanya selamat. Itu ya. Itu apa ya? Waktu itu kita pokoknya bekerja tanpa henti dari jam 6 pagi kita berangkat ke TPS hingga jam 6 pagi kita baru bisa meninggalkan KPPS, meninggalkan TPS maksudnya ya. Jadi waktu itu pokoknya perjalanannya beruntung banget. Waktu itu ketua KPPS kita itu gimana ya, tidak menekan kita secara apa ya, dia cuma mengarahkan begini coba, pokoknya kita dikasih jalan gimana kita cara kerjanya biar nyaman. Dan kita apa ya, petugas pemilu pokoknya di sana semuanya kompak, mulai dari saksi karena kita semua lelah kan, dari saksi, Panwaslu, kemudian dari pihak pengamanan juga, pihak kepolisian, semuanya lelah waktu itu. Jadi kita bekerja sama untuk menjalankan agar semuanya berjalan lancar dan kondusif. Itu yang saya alami di 2019 ya. Kemudian di tahun 2020 di pemilu pilkada ini saya juga diberi kesempatan oleh yang berwenang untuk menjadi anggota KPPS lagi. Di sini sebenarnya kita kerjanya lebih sedikit, bukan lebih ringan sih, enggak ya, sama aja kerjaannya, cuma kita kerjaannya lebih sedikit karena yang kita rekap di sini hanya satu pemilihan saja, berbeda dengan di tahun 2019, yaitu yang perlu kita rekap adalah 5 pemilihan ya, mulai dari pemilu presiden, pemilu DPR RI, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten, dan yang terakhir adalah pemilu DPD ya. Itu yang 2019 berbeda dengan yang di tahun 2020 ini cuma satu, yaitu pemilu pilkada, yaitu di tempat saya itu pemilihan bupati. Kalau mungkin di tempat lain ada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota ya, itu juga ada. Di di Bali sini ada 6 pemilu pilkada ya. Di Denpasar itu pemilihan wali kota, yang enggak pemilihan sekarang yaitu di mana ya, Klungkung, Gianyar, sama Buleleng. Buleleng sih ya, Buleleng ya. Ya Buleleng. Buleleng yang enggak ada pemilu pilkadanya untuk saat ini. Yang ada itulah Kabupaten Karangasem, Bangli, Denpasar, Jembrane, dan Tabanan. Itu yang ada pemilu pilkadanya itu. Namun di sini kita beratnya yaitu ada di, bukan berat sih, cuma kita harus beradaptasi lagi dengan peraturan-peraturan yang baru, yaitu karena situasi yang disebabkan oleh bencana COVID ini ya. Ini bukan bencana alam namun bencana nasional, yaitu COVID-19. Jadi kita harus mempelajari hal-hal baru yang berbeda dari pemilu 2019. Jadi banyak banget yang harus kita pelajari lagi, mulai dari cara pemilihan, melalui protokol kesehatan. Juga ada aplikasi Sirekap ya. Itu aplikasi Sirekapnya yang memang belum mateng ya. Jadi petugas yang bersangkutan sebenarnya itu masih belajar dan aplikasinya belum matang. Jadi itu juga harus dipelajari. Belum lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh di aplikasi tersebut, kadang macet, kadang error ya. Jadi kalau dulu di 2019 itu belum ada aplikasi Sirekap, dan di tahun 2020 ini petugas KPPS
harus menggunakan aplikasi Sirekap untuk melaporkan hasil daripada C pleno atau hasil pemilu, hasil rekap pemilu ya. Walaupun secara manual akan tetap kita hitung juga, yaitu kita setor ke ke PPS ya, dari PPS ke PPS, kemudian itu tetap berlanjut. Namun untuk hitung cepatnya dari quick count itu biasanya mirip quick count gitulah perhitungan dari KPU, yaitu menggunakan aplikasi Sirekap untuk setiap kota pemilihannya. Jadi dan itu juga bukan hanya itu saja ya yang kita hadapi, kemudian kita menghadapi cara pemilihan yang baru di tahun 2020, yang dimana tahun 2019 kita tidak ada hal-hal seperti itu. Kalau di 2019 kita itu baru datang tinggal daftar dan nunggu panggilan kita mencoblos. Kemudian berbeda dengan di tahun 2020 ini, menyesuaikan dengan apa yang terjadi, yaitu kita harus mengikuti protokol kesehatan akibat COVID-19. Baru pertama tapi ini saya bicara sebelum calon pemilih datang. Nah, di sini kita sebagai anggota KPPS juga harus kita semua dari pihak pengamanan, Panwaslu, saksi gitu, kita harus menggunakan masker, kemudian ada face shield ya, itu yang seperti kaca itu yang kita gunakan, memakai slop tangan juga, kemudian kita slop tangannya itu tangannya cepat sekali lembab, jadi beberapa kali kita harus ganti lagi biar tangannya nggak terlalu lembab. Kemudian untuk KPPS 6 yang ini khususnya KPPS 6 yang menjaga bilik menjaga bilik dan menjaga kotak suara, itu yang bertempat itu mengarahkan pemilih ya, atau membantu pemilih nantinya. Itu khusus banget ya. Ini harus memakai pakaian astronot. Bisa dikatakan astronot sih. Ya, bukan astronot sih sebenarnya, saya kurang tahu nama pakaiannya seperti apa, yaitu pakaian yang seperti biasa digunakan oleh tenaga kesehatan ketika menangani pasien COVID ataupun ketika mereka itu menangani pasien-pasien yang ada di pada saat masa-masa COVID ini ya. Jadi kita harus menggunakan pakaian itu di KPPS 6. Untung saja di daerah saya itu lumayan dingin cuacanya, jadi kita tidak terlalu merasa kepanasan. Bahkan saya yang mengalami penyakit rematik sangat terbantu dengan pakaian tersebut. Bayangkan ya, ketika itu anginnya kencang banget ya, angin pokoknya kencang banget. Bayangkan saya nggak pakai pakaian itu, saya pasti udah kedinginan, dan ini biasanya udah sakit banget kalau kena angin ya. Kalau udah dingin tuh udah sakit banget. Beruntung banget saya mau pas berada di tugas untuk di KPPS nomor 6, yaitu untuk di bilik dan untuk di kotak suaranya saya menggunakan pakaian astronot ya. Jadi saya sangat terbantu dengan pakaian tersebut ya. Jadi gimana ya, pokoknya susah diceritakan. Sebenarnya awalnya sih berpikir bahwa bakalan panas nih, bahkan dari pihak kepolisian saya, loh kok udah mau selesai ya, udah mau perhitungan suaranya itu kan. Dan datang bapak polisi, loh bajunya boleh dilepas loh, kok nggak dibuka. Itu saya berpikir kasihan juga sih kalau dilepas, soalnya dingin banget ya. Bahkan saksi-saksinya itu bilang dingin sekali ya, karena anginnya terlalu kencang waktu itu. Jadi saya merasa cukup terbantu dengan pakaian tersebut hingga tidak merasa dingin ya. Jadi saya syukur banget untuk bisa berada di KPPS 6 dengan menggunakan pakaian seperti itu. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan jaket sih sebenarnya ya, karena untuk menghindari dingin. Jadi ya seperti itu sih kurang lebih perbedaan pengalaman saya untuk bekerja di pemilu 2019 dan pemilu 2020 ya. Ya, saya sangat bersyukur banget kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan walaupun waktu itu kita masih harus beradaptasi dengan aturan-aturan yang baru dan cara-cara yang baru dan pola hidup yang baru pula. Kemudian dari itu kita lancar ya untuk dari segi petugas KPPS. Kemudian bagaimana dengan calon pemilih yang datang ke TPS ya. Calon pemilih yang datang ke TPS itu kita juga dari pihak keamanan ya harus juga mengatur agar masyarakat yang datang itu tidak berkumpul-kumpul ya. Jadi mereka juga harus diatur agar menjaga jarak 1 meter sekian, 1 meter lebih, agar kemungkinan penularan virus itu dapat terhindari ya. Kemudian setelah itu kita kalau sudah siap, KPPS-nya sudah siap, kita harus memanggil masyarakat calon pemilih, yaitu itu pun paling 5 kita panggil yang bisa masuk ruangan untuk mengantri. Sekitar 5, kalau lebih juga terlalu sumpok ya nantinya kalau banyak orang. Jadi
kita panggil 5, biar itu pun bisa jaga jarak di bangkunya tersebut. Berbeda dengan yang dulu kita bisa berhimpit-himpitan, namun di sini kita harus menjaga jarak dan mengatur ya, supaya yang masyarakat yang datang itu bisa jaga jarak sambil menunggu panggilan untuk mendapatkan surat suara. Kemudian sebelum mereka masuk juga mereka harus cuci tangan terlebih dahulu ya, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pakai hand sanitizer. Kemudian setelah itu mereka dikasih slop atau kaos tangan plastik ya. Itu ya di sana sebenarnya masyarakat gimana ya, cukup risih sih sebenarnya untuk tanda tangan. Kemudian ketika mereka mendapatkan surat suara, banyak bahan mereka tidak bisa membuka surat suaranya karena sulit membuka surat suara ketika mereka menggunakan kaos tangan plastik ya. Mereka bilang, aduh susah sekali nih, susah sekali ya. Pokoknya lucu banget sih waktu itu ya, bisa dikatakan lucu sih, karena mereka pertama kalinya ya melakukan pemilihan dengan cara seperti dengan pola hidup yang baru. Kemudian setelah itu mereka ya syukur. Kemudian tintanya juga, kalau dulu kita tintanya itu dicelup ya, di sebuah botol kecil kita dicelup untuk kelingkingnya. Kemudian di sini beda, di tahun 2020 ini beda ya. Kemudian kita ada kayak spide gitu loh, di sini agar kena kukunya, ditetesin gitu ya, ditetesin ini biar kena kuku dan kena kulitnya. Jadi seperti itu kalau berbeda dengan pemilihan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum di masa-masa COVID-19 ini ya. Kemudian hal yang pribadi yang perlu saya ceritakan ya, ketika saya kan menggunakan pakaian yang benar-benar ya bisa dikatakan pakaian astronot gitulah, karena itu yang paling mudah dibilang. Kemudian masyarakat itu padahal sebagian besar saya kenal ya, karena itu berada di kedesaan saya, bukan di kedesaan tapi di Banjar ya, di Banjar tempat saya tinggal ya. Jadi sebagian besar kita kan kenal ya. Jadi mereka ketika saya menggunakan masker, penggunaan face shield seperti itu, dan kemudian menggunakan pakaian astronot, banyak masyarakat yang terkejut. Ini mungkin mereka itu adalah saya dari tenaga kesehatan ya, jadi mereka kurang tahu karena ya namanya juga di desa ya, pasti terkejut melihat orang menggunakan pakaian seperti itu, apalagi di dalam pemilu ya, yang dimana sebelumnya tidak ada hal-hal yang seperti itu sih ya. Itu yang sih singkatnya yang bisa saya, nggak singkat sih, 12 menit itu ya. Oke ya, itu yang bisa saya share ya, perbedaan dan pengalaman daripada saya menjadi anggota KPPS di pemilu 2019 dan di pemilu pilkada di tahun 2020 ini. Oke, semoga video ini bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk, salam merdeka.